Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai statistika pendidikan 2. Namun sebelum kita mulai materi, marilah kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Nah, gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, materi pada hari ini adalah mengenai uji korelasi person yang akan menggunakan uji R. Nah, langsung saja ya kita ikuti materinya. Nah, mengenai uji R atau uji korelasi di sini adalah terdapat pada uji parametrik dan juga uji non parametrik, ya, seperti yang tampil di layar. Nah, yang pertama mengenai uji parametrik di sini adalah mengenai syarat. Yang pertama adalah ada normal, kemudian homogen, kemudian jenis datanya juga interval atau rasio. Nah, sedangkan perbandingannya kalau di non parametrik itu untuk jenis datanya adalah ordinal atau nominal. Ya, karena perbedaannya kan kemarin sudah disinggung gitu ya. Nah, pada materi hari ini nanti kita akan mempelajari mengenai uji korelasi person yang paling bawah sendiri ya. Nah, yang parametrik terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti insya Allah di pertemuan berikutnya akan membahas mengenai uji korelasi yang non parametrik. Dan uji-uji di sini yang sudah kita pelajari bersama di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tapi dikhususkan di uji yang parametriknya itu ya. Ada uji ANOVA, ada uji T independen, dan juga ada uji T paired, dan juga ada uji-uji yang lainnya itu ya. Nah, sebelum masuk ke materi tentang korelasi, nah di sini ada dua kasus. Nah, yang pertama adalah uji T paired dan juga uji R yang akan kita belajar pada hari ini. Ya, silakan dicermati kasusnya. Nah, dari kasus tersebut, pastikan ada perbedaan-perbedaan. Ya. Nah, apa yang membedakan dari dua kasus di atas? Ya, untuk uji T paired, nah pastinya kan yang diuji adalah yang berhubungan antara sebelum dan sesudah. Kalau di sini adalah dicontohkan dalam sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran. Sehingga sebelum pembelajaran dites, kemudian setelah pembelajaran dites lagi, kemudian diuji. Nah, itu menggunakan uji T paired. Subjeknya siswanya sama ya, antara yang di awal tes dan juga di akhir tes itu sama siswanya. Nah, untuk uji R sendiri itu juga siswanya sama, yang awal dan juga yang akhir. Akan tapi yang membedakan adalah kalau tadi yang uji T paired itu adalah sebelum dan sesudah, itu adalah ada keterkaitan. Ya, sebelum sesudah itu kan dalam satu kaitannya, yang sebelum adalah nilai, yang setelah juga nilai. Nah, untuk uji R sendiri ini adalah antara dua variabel ini adalah berbeda. Ya, kalau di sini saya gambarkan antara minat dan juga hasil belajar. Jadi minatnya sendiri, variabel sendiri, kemudian hasil belajarnya sendiri. Ya, kalau uji T paired tadi sama-sama nilai sebelum dan nilai sesudah.
Tapi yang uji R, satunya adalah minat, satunya adalah hasil belajar. Ya, walaupun nanti mungkin kedua-duanya adalah bentuknya nilai, tapi nama variabelnya sudah beda. Satunya minat, satunya nilai atau hasil belajar. Dan kalau yang uji T, nilai sebelum dan nilai setelah. Nah, itu ya yang membedakan antara uji R dan uji T. Ya, nanti akan kita pelajari lebih dalam di slide berikutnya. Nah, mengenai penggunaan uji korelasi, yang pertama adalah hubungan, yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu hubungan dari dua variabel atau lebih. Berarti yang dibandingkan nanti adalah minimal dua variabel atau lebih juga bisa ya. Jadi dari variabel tadi apakah ada hubungan apa tidak? Nah, itu bisa menggunakan uji R atau uji korelasi. Kemudian mengenai arahnya adalah untuk mengetahui arah hubungan dari dua variabel atau lebih. Nah, arahnya seperti apa? Apakah arahnya searah atau berlawanan arah? Ya, mengenai maksudnya berlawanan arah atau satu arah nanti ada di slide berikutnya itu ya. Kemudian kalau dalam penelitian atau mungkin kalian nanti ketika tugas akhir bisa menggunakan penelitian mengenai uji korelasi. Nah, biasanya kalau dalam penelitian itu diawali dengan kata hubungan atau pengaruh. Ya, contohnya adalah hubungan kedisiplinan dengan keaktifan belajar. Nah, berarti nanti menggunakan uji korelasi. Ada dua variabel, yaitu variabel disiplin dan juga variabel keaktifan. Atau juga bisa menggunakan judul pengaruh PR terhadap hasil belajar. Sehingga variabel pertamanya adalah PR-nya itu sendiri, kemudian yang kedua adalah hasil belajarnya. Nah, itu adalah mengenai uji korelasi, ya. Kemudian mengenai uji korelasi sendiri secara lebih detailnya merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengukur kuat lemahnya hubungan dua variabel. Nah, seperti tadi ya, minimal dua variabel. Kalau lebih juga bisa, itu ya. Kemudian variabel yang terdiri dari variabel X dan variabel Y. Ya, di sini adalah disimbolkan karena untuk mempermudah ketika kita akan menganalisis. Kalau menurut definisi, variabel bebas itu adalah variabel yang nilainya nanti tergantung pada subjek yang diteliti. Tapi kalau variabel terikat, ini adalah dipengaruhi oleh nilai X itu sendiri. Jadi terikat oleh X. X-nya bebas nanti karena didapat dari setiap penelitiannya. Tapi kalau terikat, tergantung oleh X-nya. Ya, ini hanya simbol saja. Kemudian besarnya hubungan nanti adalah mulai dari 0 sampai 1 saja ya. 0 sampai 1. Ya, kalau misal nilainya korelasinya adalah 1, berarti ada hubungan yang sangat kuat. Ya, ada hubungan yang sangat kuat kalau nilainya 1 atau mendekati 1. Sebaliknya, kalau nilainya adalah 0 atau mendekati 0, maka hubungannya sangat lemah. Itu ya. Jadi kalau mendekati 1 itu adalah hubungannya semakin kuat. Kalau nilainya mendekati 0 atau 0 adalah hubungannya lemah. Itu ya. Nah, korelasi juga bisa bersifat positif atau negatif. Ya, dikatakan positif itu kalau searah. Searah maksudnya di sini adalah misal kalau nilai X-nya bertambah, Y-nya juga bertambah. Nah, itu namanya positif. Tapi kalau negatif berarti nanti misal kalau X-nya bertambah, maka Y-nya berkurang. Nah, berarti kan punya negatif. Kalau positif adalah berjalan beriringan, satunya naik, satunya lagi juga naik. Tapi kalau yang hubungannya negatif, satunya naik, satunya turun. Itu ya.
Nah, kalau positif adalah dari 0 sampai 1, kalau negatif juga sama, dari min 1 sampai 0. Sehingga kalau mendekati min 1 berarti hubungannya sangat kuat, tapi hubungan yang tidak searah. Tapi kalau mendekati 0 adalah tidak ada hubungannya, atau mendekati tidak mempunyai hubungan. Itu ya. Dan skala yang digunakan adalah interval atau rasio ya, seperti di uji yang sebelumnya. Karena ini adalah uji parametrik, maka menggunakan interval atau rasio. Kemudian data harus berdistribusi normal. Ya, data harus normal dulu. Jadi sebelum kita melakukan uji harus diuji kenormalannya terlebih dahulu. Kemudian analisis ini bisa juga digunakan untuk data kuesioner dengan skala Likert. Ya. Untuk kuesioner biasanya kan yang sering digunakan skala Likert. Ini adalah bentuk datanya bisa mengarah ke tidak interval atau rasio, lebih mengarah ke ordinal sepertinya. Nah, ordinal itu seperti apa? Nah, ordinal adalah yang bisa dibuat bertingkat. Contohnya adalah kelas ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan bertingkat ya. Nah, kan tapi di kuesioner ini kan biasanya jawabannya ada tidak setuju, setuju dan sangat setuju. Nah, apakah ini ada tingkatannya? Ya, kalau mengenai skornya itu ada ya, ada skor 1, skor 2, skor 3. Tapi ketika dilakukan uji ternyata bisa digunakan uji R ya. Kalau misal kita menggunakan kuesioner dan menggunakan skala Likert gitu ya. Berarti bisa menggunakan uji R yang parametrik ini. Nah, kemudian terdapat hubungan yang linier antar variabel penelitian. Nah, hubungan yang linier, nah ini juga perlu dibuktikan. Buktinya dengan apa? Dengan menggunakan uji F atau uji ANOVA kemarin itu ya. Nah, terdapat hubungan yang linier. Maksudnya apa? Ya, kalau terjadi hubungan yang linier berarti bisa dilanjutkan dengan uji korelasi. Tapi kalau tidak ada hubungan yang linier maka ya harus cari data lagi. Ujinya adalah menggunakan uji F atau uji pertemuan kemarin. Nah, untuk langkah-langkah uji korelasinya adalah sama dengan uji sebelumnya, yaitu ada 6 langkah. Yang pertama adalah menentukan hipotesis, kemudian menentukan alfa, kemudian nomor 3 adalah menentukan daerah penolakan. Yang keempat adalah menentukan nilai hitung dan tabelnya. Kemudian kelima adalah membandingkan. Yang keenam adalah membuat kesimpulan ya. Yang tinggal diubah. Kalau yang kemarin adalah T hitung, sekarang adalah R hitung. Kemudian menggunakan R tabel seperti itu. Nah, itu langkah-langkah uji korelasinya. Nah, setelah ketemu nilai R hitungnya, nanti selain bisa dibandingkan dengan R tabelnya, juga bisa dilihat kuat lemahnya hubungannya. Nah, ini menurut Profesor Sugiono dalam buku statistiknya, dalam buku metodologi penelitiannya. Nah, jika R hitungnya itu nilainya 0 sampai 0,19 berarti hubungannya adalah sangat rendah. Kalau nilainya 0,2 sampai 0,39 adalah pengaruhnya rendah. Kemudian dari 0,4 sampai 0,59 sedang, 0,6 sampai 0,79 adalah kuat, dan kalau nilai R hitungnya adalah 0,8 sampai 1 maka sangat kuat. Ya, ini adalah kuat lemahnya hubungan. Ya, kalau selain dibandingkan dengan R tabelnya, ya. Nah, nanti untuk mencari R hitungnya nanti bisa menggunakan 3 cara. Nah, cara yang pertama adalah bisa menggunakan Excel. Caranya adalah ketik sama dengan
Corel, kemudian blok nilai pertama atau variabel pertama, kemudian blok variabel kedua, enter. Itu cara pertama. Cara kedua tetap menggunakan Excel, sekarang menggunakan menu data dan data analisis. Caranya adalah pilih data, kemudian data analisis, kemudian pilih correlation, kemudian input datanya, kemudian klik OK. Ya. Atau kalau bisa belum mempunyai laptop atau tidak menggunakan laptop juga bisa menggunakan cara manual. Ya, R hitungnya sama dengan seperti yang ada di tampilan ini ya. Ya, X adalah variabel X, Y ada variabel Y. Ya, nanti kalau menggunakan manual menggunakan tabel pembantu ya supaya memudahkan dalam perhitungan. Nah, ini cara menggunakan R hitung. Nanti mana yang digunakan? Ya terserah kalian sendiri ya, mana yang paling mudah. Dengan Excel nomor 1 silahkan, Excel nomor 2 silahkan, dengan cara manual silahkan. Pastinya semuanya memiliki keuntungan dan kelemahan masing-masing gitu ya. Nah, ini nanti kalau menggunakan Excel ya, berarti pertama adalah membuka file, kemudian klik Corel, kemudian itu yang Excel 1, kemudian Excel 2 nya adalah data analisis, seperti itu ya. Nah, tampilannya seperti itu, nanti korelasinya ya. Nah, kemudian kalau sudah ketemu R hitungnya, tinggal menentukan R tabelnya. Nah, R tabelnya nanti ada tabel R-nya. Nah, di bagian atas itu yang saya tandai warna merah. Nah, itu adalah alfanya. Ya, ada 5% dan 1% ya. Kemudian di sampingnya itu ada N-nya. Nah, itu ada N-nya. N adalah jumlah datanya. Nah, nanti tinggal dilihat alfanya berapa, jumlah datanya berapa, nanti ketemu di angka berapa. Nah, itu adalah nilai R tabelnya. Itu ya. Nah, sekarang beranjak ke contoh kasus dalam uji R korelasi persen. Itu ya. Sudah siap? Nah, seorang peneliti akan menguji mengenai hubungan yang signifikan antara relaksasi dan motivasi dengan prestasi belajar siswa. Ya, relaksasi ini maksudnya adalah menghibur diri gitu ya, relax, santai gitu ya. Apakah dengan banyaknya santai itu hasil belajarnya atau prestasinya akan meningkat? Nah, maksudnya seperti itu. Nah, untuk proses awal melakukan pengujian, peneliti mengumpulkan data terkait variabel relaksasi, motivasi dan juga prestasi belajar siswa. Nah, adapun detail dari data penelitiannya dapat dilihat di bawah ini ya. Nah, sehingga penelitian ini menggunakan atau mengambil responden sebanyak 12 orang. Kemudian ada variabel relaksasi, ada variabel motivasi dan juga prestasi. Nah, apakah bahwa antara relaksasi dan motivasi dengan prestasi belajar siswa terdapat hubungan? Ya, kemudian silahkan dibuktikan. Ya, mengenai variabel relaksasi dan motivasi ini biasanya dengan cara menyebar angket gitu ya, angket mengenai relaksasi, nanti dicari indikatornya, kemudian dibuat pernyataan, kemudian disebar ke responden. Motivasi juga seperti itu, nanti dibuatkan apa saja yang termasuk motivasi, nanti dibuat pernyataan dan juga disebar angketnya. Nah, mengenai prestasi belajar nanti bisa mengambil nilai siswa setelah pembelajaran tersebut. Itu ya.
Sehingga di sini relaksasi, motivasi, prestasi ini adalah tiga hal yang berbeda dan mungkin ada hubungannya atau mungkin juga tidak ada hubungannya. Tapi di sini akan dibuktikan, itu ya. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya dari kasus tadi adalah yang pertama adalah membuat hipotesis, ya. Karena di sini tadi ada 3 variabel, yaitu relaksasi, kemudian motivasi, dan juga prestasi belajar, maka hipotesisnya juga ada 3. Nah, yang pertama adalah hipotesis mengenai variabel relaksasi dan motivasi. Ya, ada hubungan nggak antara relaksasi dan motivasi? Nah, ya ini saya gambarkan di warna kuningnya. Kemudian yang kedua adalah hubungan antara variabel relaksasi dengan prestasi belajar. Yang warna biru ya. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan antara variabel motivasi dan juga variabel prestasi belajar. Ya, berarti ada 3 hipotesis ya. Ya nanti misal kalau penelitian kalian hanya 2 variabel, berarti ya hipotesisnya hanya ada 1 saja. Ya karena di sini di contohnya ada 3 variabel, maka ketiga variabel ini saling dihubungkan, saling diuji gitu ya, apakah terdapat hubungan apa tidak. Nah, kemudian alfanya adalah ditetapkan alfanya 5%. Kemudian daerah kritisnya adalah seperti itu. Jika p value kurang dari signifikan, maka tolak H0 atau R hitungnya itu sama dengan R tabel, itu juga tolak H0-nya. Ya khusus di uji korelasi di sini karena kita hanya menggunakan Excel atau manual, maka tidak sampai mencari p value-nya. Nanti kalau kita bisa mencari p value kalau menggunakan aplikasi lain seperti SPSS itu ya, nanti ada p value-nya. Tapi kalau hanya menggunakan Excel, nanti yang diketahui hanya R hitungnya. Tapi hasilnya nanti juga tetap sama itu ya. Nah, kemudian langkah keempat adalah tentukan R hitung dan juga R tabelnya itu ya. Nah, kita cari dulu R hitungnya menggunakan Excel itu ya. Nah, kita buka Excelnya, ini sudah saya siapkan, silahkan dibuka. Kemudian, nah ini adalah untuk cara manual, dan ini adalah Excel pertama, dan nanti di sini adalah Excel yang kedua, itu ya. Nanti pasti kalian ketahuan apa kelebihan dan kelemahannya dari ketiga cara ini. Nah, yang pertama kita menggunakan Excel 1 dulu ya di sini ya. Ini RI maksudnya adalah relaksasi, kemudian MO adalah motivasi. Nah, kemudian ini adalah relaksasi, data relaksasi tadi, ini motivasi, kemudian ini adalah prestasinya. Nah, kita mulai menghubungkan nilai RI relaksasi dengan motivasi. Ya, sama dengan Corel ini ya. Kemudian kita blok relaksasi dan juga motivasi. Tutup kurung. Ya, relaksasi dan motivasi. Bentar, ini tadi terlalu, nah ini angkanya saja ya, judulnya tidak usah. Ya ini ya, datanya dari 1 sampai 12, datanya saja. Nah, kemudian ini adalah hubungan antara relaksasi dan
prestasi belajarnya. Caranya sama dengan korel antara relaksasi dengan prestasi belajar. Udah ya. Kemudian motivasi dengan prestasi belajar. Motivasi dengan prestasi belajar. Nah, sudah ketahuan semua nilai hubungan korelasinya motivasi dengan relaksasi, kemudian relaksasi dengan prestasi, kemudian motivasi dengan prestasi juga. Nah, ini adalah nilai korelasinya. Ini menggunakan Excel yang pertama. Berarti kita cari 1/1. Nah, sekarang kita coba yang Excel yang kedua. Pilih data, kemudian data analisis, kemudian korelasi. Oke. Nah, ini kita blok variabelnya ya. Nah, ini mulai dari judulnya. Kalau yang ini tadi yang Excel 1 hanya angkanya saja, tapi kalau yang Excel 2 itu beserta judulnya. Kemudian ini label, centang, kemudian ini letaknya kita pilih di sini ya. Nah, sudah peroleh ya. Nah, ke cara 2. Nah, ini adalah relaksasi dan motivasi, ini hubungannya. Kemudian ini relaksasi dengan prestasi ini, kemudian motivasi dengan prestasi ini. Ya. Kalau dengan menggunakan menu data langsung bisa memperoleh ketiga nilai korelasinya. Tapi kalau dengan Excel pertama kita cari 1/1. Itu ya. Berarti ada kelebihannya, ada kelemahannya masing-masing. Nah, ini kalau cara manual, berarti kita harus mencari nilai X1 kuadratnya dulu. Nah, X1 kuadrat, X1 kali X1. Nah, dan ini juga sama. Nah, ini sama. Kemudian ini juga sama. Nah, X1 kuadrat dan juga X2 kuadrat. Jadi nilai ini dikuadratkan. Nilai ini dikuadratkan, nilai ini dikuadratkan, nilai ini dikuadratkan. Itu ya. Kemudian ditambahkan lagi karena kita menggunakan manual X1 kali X2 berarti sama dengan ini X1 kali X2. Nah, ini ya. Kemudian X1 kali Y. X1 kali Y. Nah, kalau yang ini X2 kali Y. Nah, kemudian ini kita jumlahkan. Nah, yang dimaksud dengan tabel pembantu adalah ini. Ya. Ini adalah tabel pembantu untuk mencari nilai korelasi kalau kita menggunakan cara manual. Nah, kalau ini sudah lengkap semua nilainya. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke rumus. Angka mana yang dimasukkan ke rumus manual? Ya, yang dimasukkan adalah yang bawah ini. Ya, mulai dari sini ya. Nah, ini nanti tinggal yang dibandingkan variabel mana. Ya, nanti kita ambil yang dari bawah sini. Karena yang diambil adalah jumlahnya, gitu ya. Nah, tadi kalau menggunakan Excel tadi sudah diperoleh seperti ini ya.
merelaksasi dengan motivasi adalah 0,56, kemudian relaksasi dengan prestasi belajar adalah 0,62, kemudian motivasi dengan prestasi adalah 0,9. Cara Excel 1, cara Excel 2 adalah seperti yang ada di bawah itu ya. Ya, nilainya sama, hanya langkahnya yang sedikit berbeda itu. Nah, ini kalau menggunakan Excel 1 dan Excel 2. Nah, ini menggunakan cara manualnya. Yang itu mudah mengingat, tambahkan simbol X dan Y. Tadi sudah ya, disimbolkan dengan X dan Y. Kemudian tambahkan kolom sebelah kanan tabel. Nah, tadi juga sudah tambahkan kolom X kuadrat dan Y kuadrat, dan juga X kali Y-nya. Kemudian isikan nilai-nilai masing-masing kolom tersebut. Ya, sudah tadi ya, diisikan. Nah, kalau sudah, nilainya dimasukkan ke rumus. Karena di rumus hanya ada 2 variabel, maka membandingkannya juga bertahap ya, 2 variabel. Nah, ini saya contohkan yang hubungan antara relaksasi dengan prestasi belajar ya. Untuk yang motivasi dan prestasi, dan juga relaksasi dengan motivasi, nah bisa dicoba sendiri. Ini saya coba yang hubungan yang relaksasi dengan prestasi. Nah, ini kalau menggunakan rumus. Jadi angka tadi yang ada di Excel tinggal dicermati mana yang dibutuhkan dalam rumus. Nah, ketika dihitung sampai akhir, nah nilai korelasi antara relaksasi dan prestasi belajar ketemu 0,625. Ya, kita lihat sebentar ya, 0,625. Ya, sama ya, ini relaksasi dan prestasi belajar 0,624, tapi kalau dibulatkan 0,625. Sama ya, karena Excel atau manual nilainya sama. Nah, tinggal kalian milih yang mana. Mau yang pakai Excel silahkan. Kalau tidak punya aplikasi ya mau nggak mau yang pakai ya manual itu ya. Nah, kemudian kita tentukan R tabelnya. Nah, karena alfanya tadi saya tentukan 5%, maka kita lihat di sini ya 5%. Kemudian jumlah datanya adalah 12, dan di sini adalah 12. Nah, maka setelah diruntut ketemu di kotak ini ya, 5% dan 12, ketemu 0,576, sehingga R tabelnya adalah 0,576. Ya, lanjut. Nah, ini adalah langkah yang tadi sudah kita lakukan. Ya, langkah pertama hipotesis, langkah kedua menentukan alfa, langkah ketiga adalah daerah penolakan, langkah keempat adalah menentukan R hitung dan R tabelnya. Nah, dari perhitungan tadi kita peroleh nilai relaksasi dan motivasi. R hitungnya ketemu 0,56. Kemudian relaksasi dan prestasi 0,62. Kemudian motivasi dan prestasi 0,92. Dan R tabelnya 0,58. Nah, langkah kelima kita bandingkan antara R hitung dengan R tabel. Berarti ada 3 kali membandingkan, karena variabelnya tadi ada 3. Tapi kalau variabelnya ada 2, berarti nanti 1 kali saja. Nah, pertama dibandingkan yang relaksasi dan motivasi. Ternyata kesimpulannya adalah 56 kurang dari 58. Ya, ini keliru ya, ini lebih dari ini ya. Ini juga lebih dari ini. Karena nilainya lebih besar R hitungnya. Nah, dari proses membandingkan itu maka dapat disimpulkan yang pertama, antara variabel relaksasi dan motivasi itu tidak ada hubungan. Ya, ternyata antara relaksasi dan motivasi itu tidak ada hubungannya. Ya, mau relaksasi ya silahkan,
motivasi silahkan ya. Menurut pembuktian di sini tidak ada hubungannya. Ya, kemudian kesimpulan yang kedua adalah terdapat hubungan signifikan antara relaksasi dan prestasi. Ya, ternyata relaksasi itu ada hubungannya dengan prestasi. Berarti kalau orang semakin sering rileks pikirannya, maka prestasinya bisa lebih meningkat. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah terdapat hubungan signifikan antara motivasi dan prestasi. Jika seseorang kalau termotivasi, maka kemungkinan besar prestasinya juga akan meningkat. Ini ya. Nah, kalau dalam penelitian, nah itu yang dipentingkan adalah yang kesimpulan nomor 2 dan 3. Nomor 2 dan 3. Antara variabel pertama relaksasi dengan prestasi, kemudian variabel kedua motivasi dan prestasi. Ya, itu nanti yang akan disimpulkan dalam suatu penelitian kalau di tugas akhir seperti itu. Kalau yang untuk hipotesis yang pertama tidak masalah, tidak ada hubungan, itu malah bagus karena antara motivasi dan relaksasi itu sesuatu yang berbeda ya. Kalau sesuatu yang mirip, nah ya pastinya kan nanti sama-sama berpengaruh terhadap prestasi. Tapi di sini adalah sesuatu yang berbeda, tapi keduanya sama-sama memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar. Seperti itu ya. Nah, kalau melihat mengenai kuat tidaknya, nah bisa dibuka lagi di tampilan yang sebelumnya tadi mengenai kriteria tentang kuat rendahnya, kuat lemahnya suatu hubungan ya. Kalau di sini antara motivasi dan prestasi ini kan nilainya 0,92. Nah, 0,92 di sini berarti hubungannya sangat kuat. Sangat kuat ya. Karena 0,9, hampir 1 ya. Nah, kemudian relaksasi 0,62. Nah, ini hubungannya adalah sedang ya. Sedang. Ya, kenapa kok sedang ya? Mungkin kalau nanti ditakutkan kalau terlalu banyak rileksnya nanti bisa berat belajarnya ketinggalan. Mungkin seperti itu ya, tapi secara realnya kan tidak tahu. Tapi kalau secara pengujian memang hubungannya hanya sedang. Kalau yang motivasi hubungannya sangat kuat. Itu ya. Nah, demikian materi hari ini mengenai uji R korelasi person. Ya, apabila ada yang tidak dipahami dari penjelasan materi hari ini bisa disampaikan di grup yang sudah tersedia. Untuk mengakhiri, mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.